Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dan sekaligus untuk menguatkan hati kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membuat judul renungan kita hari ini, Kasih Karunia. Kasih karunia itu adalah anugerah pemberian Tuhan kepada kita. Maka kasih karunia yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Rom ada bermacam-macam. Tapi kalau kita lihat di situ ada 7 macam yang disebutkan oleh Paulus sebagai kasih karunia. Ada karunia bernubuat, ada karunia mengajar, ada karunia menasehati, ada karunia diaken, ada juga karunia membagi-bagi, dan ada juga karunia untuk berbelas kasihan dan sekaligus juga karunia untuk membangun. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan bahwa kasih karunia itu kita lihat di sini berbeda-beda, tapi perbedaan itu bukan untuk menonjolkan satu karunia. Namun dalam karunia itu, bagaimana setiap manusia dan perbedaan-perbedaan karunia yang kita terima merupakan rencana dan juga sekaligus melihat tatanan berkat Tuhan yang kita terima. Maka dalam karunia itu yang berbeda-beda itu dalam setiap manusia tidak ada hanya satu karunia yang diberikan oleh Tuhan. Maka kalau kita melihat talenta karunia itu berkat yang berbeda-beda yang kita terima. Tapi tujuan Tuhan di sana adalah bukan untuk saling menonjolkan, namun saling menolong, saling memberi, dan saling menopang yang satu dengan yang lain. Seperti tubuh kita ini. Di dalam karunia kita dalam perbedaan itu, tetapi di dalam perbedaan antara tangan dan kaki dan semua tubuh kita sampai kepala, tapi terlihat di sana adalah saling menopang, saling memberi, saling menguatkan, dan saling memenuhi. Tujuannya ketika jari yang sakit, semua tubuh itu mengalami. Karunia itu demikian juga. Bagaimana karunia itu yang kita bangun, hanya satu tujuannya, yaitu tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus lewat karunia yang kita terima. Yang kedua, saudara-saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita jangan pernah cemburu akan karunia yang diterima orang lain dengan yang kita terima. Tapi sering kita membanding-bandingkan. Sering kita tidak berterima apa yang kita terima. Artinya kita menerima karunia ini, kita cemburu melihat orang yang menasihati, mungkin cemburu melihat orang yang memiliki karunia bernubuat, dan bermacam-macam. Itu juga akan membuka bagi kita akan ketidakselarasan jika kita ada kecemburuan. Di saat kita membandingkan ada sebuah tadi karunia itu, maka kita akan bisa merasa diri kita minder dan bisa merasa diri kita tidak pantas. Padahal kasih karunia itu bermacam-macam. Dan kasih karunia itu diberikan oleh Tuhan berbeda-beda. Tetapi ingatlah saudaraku, setiap manusia itu ada kasih karunia diberikan Tuhan kepada kita. Tidak ada manusia yang tidak diberikan kasih karunia. Persoalannya apakah kita mau dan apakah kita melihat kasih karunia itu bagian rencana Tuhan untuk membangun tubuh Kristus dalam diri kita.
Di saat itu kita tahu, di saat kita menyadari ada, berarti kita akan semakin rendah hati dan akan menumbuhkan kasih karunia itu, dan tidak pernah cemburu, dan tidak pernah iri hati, dan tidak pernah egois. Karena kita juga sama dengan tujuan bahwa Allah memanggil kita karunia itu untuk melakukan itu walaupun berlainan, tapi hanya satu tujuannya, yaitu menunjukkan dan sekaligus juga dianugerahkan kepada kita agar kita dapat melakukan yang terbaik. Oleh karena itu saudaraku, mari kita merenungkan dan kita kembangkan kasih karunia yang kita terima sebagai anugerah Tuhan, supaya Tuhan tidak pernah mencabut dari kita, tetapi akan memberikan, menguatkan, dan semakin bertumbuh dan semakin membuat kita luar biasa untuk memakai karunia itu, untuk menjadikan karunia itu semakin menjadi berkat dan makin banyak yang terberkati. Pakailah karunia yang kamu terima untuk rencana Tuhan, dan pakailah karunia yang kita terima itu hanya menyenangkan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang menguatkan kami. Amin.